Kita beralih ke informasi yang lain, 3 merek vaksin COVID-19 disiapkan untuk program vaksinasi anak 5 hingga 11 tahun di Indonesia. Dan saat ini pemerintah masih menunggu hasil uji klinis dari masing-masing vaksin di negara asalnya. Setelah Pfizer BioNTech mengumumkan vaksin COVID-19 buatannya aman digunakan untuk anak usia 5 hingga 11 tahun, Badan POM Amerika Serikat FDA mengumumkan memberikan izin penggunaan darurat vaksin Pfizer untuk anak usia 5 hingga 11 tahun. Pemerintah Indonesia pun tengah menjajaki pemberian vaksin COVID-19 untuk anak usia 5 hingga 11 tahun. 3 vaksin yang berpotensi diberikan pada anak 5 hingga 11 tahun dan sedang diuji klinik yaitu Sinovac, Sinopharm, dan Pfizer. Rencananya vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 5 hingga 11 tahun dilaksanakan awal tahun 2022. Saat ini Badan POM tengah mengkaji dan akan mengeluarkan izin penggunaan darurat sesegera mungkin setelah di 3 negara asal vaksin mengumumkan. Dan diharapkan sampai dengan akhir tahun bisa keluar ketiganya untuk emergency use authorization-nya, dan kita sekarang sedang bekerja sama dengan BPOM juga untuk memastikan bahwa kita bisa mengeluarkan sesegera mungkin sesudah di negara asalnya ketiga vaksin tersebut, Sinovac, Sinopharm, dan Pfizer, bisa digunakan untuk anak-anak usia 5-11 tahun. Rencananya kalau itu sudah keluar, hasil uji klinisnya kita bisa mulai digunakan di awal tahun depan. Untuk program vaksinasi massal COVID-19, sasaran usia remaja 12 hingga 17 tahun, total 26,7 juta orang. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga 26 Oktober 2021, 114,3 juta masyarakat sudah menerima vaksinasi dosis pertama. Sementara 69,1 juta masyarakat sudah menerima dosis lengkap vaksinasi COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Badan POM Amerika Serikat FDA memberikan izin vaksin Pfizer BioNTech diberikan pada anak usia 5 hingga 11 tahun. Dan selanjutnya Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC akan mengeluarkan rekomendasi izin penggunaan. Jika kedua langkah ini berjalan dengan baik, anak-anak di Amerika Serikat akan menerima vaksin pada akhir minggu ini. Meski anak memiliki risiko lebih rendah dibandingkan orang dewasa, namun 1,9 juta anak di Amerika Serikat terpapar COVID-19, di mana 8.300 anak dirawat di rumah sakit. Sementara sebelumnya Pfizer BioNTech menyebutkan vaksin COVID-19 buatan mereka aman untuk anak-anak dengan 91% efektivitas mencegah infeksi pada anak. Setelah Badan POM Amerika Serikat FDA memberikan izin vaksin Pfizer BioNTech untuk anak usia 5 hingga 11 tahun, bagaimana dengan Indonesia? Kita langsung membahas lebih lanjut dengan juru bicara vaksinasi Kemenkes RI, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Selamat siang, Dok. Salam sehat selalu. Selamat siang, Mas Tommy. Sehat semua untuk kita. Baik Ibu, langsung saja nih mengenai kelanjutan dari kebijakan di Amerika Serikat dan juga anak-anak usia di bawah 12 tahun saat ini di Indonesia juga sudah mulai melakukan PTM atau bersekolah dan diizinkan pula ke mal. Kapan kira-kira anak-anak di Indonesia khususnya umur 5 tahun sampai 11 tahun bisa mendapatkan vaksin, Bu? Ya, jadi yang pertama adalah setelah kemarin Pfizer mendapatkan izin penggunaan darurat dari Amerika ya, kita tentunya akan melakukan kajian lebih lanjut ya, yang dilakukan oleh ITAGI bersama Komite Vaksin dan juga bersama Badan POM untuk kemudian melihat kembali izin penggunaan darurat yang saat ini sudah diberikan kepada Pfizer. Pfizer yang ada di Indonesia ini memang EUA-nya hanya untuk usia di atas 12 tahun ke atas. Jadi kalau nanti akan ada penambahan sasaran pada usia di bawah 12 tahun, kita akan tunggu dulu izin penggunaan darurat dari Badan POM ini yang nanti tentunya akan melihat ya seperti apa kondisi anak dan rentang pada usia berapa khususnya, apakah betul 5 sampai 12 atau bisa juga pada rentang usia yang lain ya. Itu yang kita tunggu untuk lebih jelasnya. Baru kemudian dari rekomendasi tersebut ITAGI sendiri
sendiri akan mengeluarkan rekomendasi tentang tata cara screening, tata cara berapa jumlah dosis yang akan kita berikan dan tentang waktunya. Baik, dengan proses tersebut, apa saja yang telah dipersiapkan oleh pemerintah jelang dukungan vaksinasi ini bagi anak-anak, khususnya di golongan tersebut? Ya, tentunya dengan adanya izin penggunaan darurat, berarti kita bisa melakukan vaksinasi ya pada anak usia di bawah 12 tahun ya. Nah, dalam menunggu pelaksanaan vaksinasi, kita tahu bahwa masa pandemi COVID-19 ataupun kemudian kalau kita berbicara mengenai bagaimana menjaga anak-anak untuk tetap tidak tertular COVID-19 adalah selain vaksinasi tentunya adalah protokol kesehatan. Ini yang pertama. Jadi bagaimana kemudian orang tua memastikan anaknya betul melakukan protokol kesehatan. Yang pertama. Yang kedua adalah orang tua juga tidak membuat resiko anaknya untuk terpapar dengan virus COVID-19, termasuk misalnya walaupun saat ini ke mall sudah boleh ya untuk anak usia di bawah 12 tahun ya Mas Tommy ya. Tapi kalau tidak ada urgensinya ya tentunya tidak perlu membawa anak usia 12 tahun ke mall ataupun juga melakukan perjalanan, karena sampai saat ini kan anak usia 12 tahun juga tidak diizinkan untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Nah, jadi kondisi-kondisi ini ya bagaimana sebagai orang tua memastikan anaknya tidak terpapar dan tidak membuat resiko keterpaparan itu menjadi tinggi pada anak-anak. Kedua yang kita lakukan adalah kita tahu dengan sasaran vaksinasi itu segera mendapatkan vaksinasi akan memberikan kekebalan kelompok. Artinya kita yang sudah menjadi sasaran vaksinasi untuk segera mendapatkan vaksinasi itu akan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang belum bisa mendapatkan vaksinasi sampai saat ini, termasuk pada anak usia di bawah 12 tahun yang memang saat ini belum bisa mendapatkan vaksinasi. Jadi dua hal ini, pastikan jaga protokol kesehatan, kedua hindari resiko-resiko yang membuat anak-anak itu semakin terpapar terhadap COVID-19, dan yang ketiga adalah segera orang-orang dewasa di sekitarnya, terutama mungkin kalau ada lansia ya, karena kalau lansia ini kita lihat baru 33% yang mendapatkan vaksinasi, dan ini bisa menjadi sumber penularan nih untuk cucunya kalau kemudian lansia ini tidak mendapatkan vaksin. Jadi segera vaksinasi. 3 kunci itu sambil kita menunggu tentunya vaksin pada anak usia di bawah 12 tahun siap untuk diberikan. Baik Bu, dan kemudian vaksinasi untuk golongan umur 12 hingga 17 tahun yang masih berlangsung juga hingga saat ini. Apa saja catatan dari Kementerian khususnya kendala-kendala yang dihadapi? Ya, usia 12 sampai 17 tahun ini kan sudah kita lakukan vaksinasi sejak bulan Juli ya kemarin. Dan saat ini kalau kita melihat jumlah yang divaksinasi itu baru sekitar 30%-nya ya. Berapa kendala yang mungkin kita ketahui atau kita hadapi adalah kita melihat bahwa vaksinasi pada remaja yang baru 4 juta dari 26,7 juta itu sebagian besar adalah masih adanya orang tua yang ragu-ragu ya untuk anaknya mendapatkan vaksin. Yang pertama. Yang kedua, masih ada orang tua yang masih memilih-milih jenis vaksin yang akan diberikan kepada anaknya. Nah, jadi dua hal ini yang tentunya tadi kembali lagi ya bahwa ini menjadi penting seluruh sasaran vaksinasi termasuk pada usia 12 sampai 17 tahun yang baru 16,5% mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan baru 12% yang mendapatkan dosis kedua. Ini untuk segera dipercepat untuk mendapatkan vaksinasi dengan jenis vaksin apapun yang tersedia. Karena dengan ini kita akan bisa segera juga membentuk kekebalan kelompok dan melindungi anak-anak di bawah usia 12 tahun yang belum mendapatkan vaksin. Baik, Ibu Siti Nadia Tarmizi, terima kasih telah bergabung bersama kami di RCTI di seputar Anyus Siang. Ya pemirsa, itu tadi Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi Kemenkes. Salam sehat selalu Bu ya.